Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi siang ini kita akan mencoba memeriksa atau mengecek ya aliran bahan bakar atau tekanan dari fuel pump motor injeksi. Jadi di sini kebetulan ada bed pop ya. Bed pop ini sebenarnya tidak terlalu cerewet ya, artinya tidak ada keluhan yang berarti. Tapi kita akan mempraktikkan di sini cara mengecek tekanan fuel pump dengan alat seadanya ya, tanpa alat ukur yang canggih gitu. Ya, mari kita mulai ya teman-teman. Kita hanya perlu menyediakan gelas ukur ya, seperti ini. Jadi tidak mesti harus gelas ukur yang kayak gini ya, yang saya pegang ini gitu. Jadi bisa kita pakai gelas ukur yang lain, misalnya kalau teman-teman tidak punya yang ini. Sebenarnya ini murah ya, murah sekali harganya. Jadi kalau teman-teman tidak punya gelas ukur, bisa pinjam gelas ukur atau gelas ukur beras ya di rice cooker istri teman-teman ya. Tapi jangan sampai ketahuan sama istrinya, nanti perang nanti jadinya ya, karena itu pakai gelas ukur beras ya. Tapi kebetulan kami punya yang gelas ukur kaca ya, kita pakai yang ini. Dan kunci T10 sama obeng belimbing ya. Mari kita praktekkan ya teman-teman. Kita buka dulu yang ini ya. Kita buka bagasinya juga ya, joknya ya. Oke teman-teman, jadi setelah bagasinya dibuka ya, artinya joknya diangkat, yang kita buka itu selang ya, selang yang dari fuel pump yang ke injektor ya. Jadi yang ini teman-teman, yang ini ya, selang yang ini. Jadi kita akan periksa di sini. Kita buka dulu ya, kita tekan, caranya seperti ini. Jadi tidak perlu kita cungkil ya teman-teman. Kita tekan aja, lalu kita tarik ya. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ujung yang ini ya, ini berasal dari fuel pump. Ya, seperti ini. Jadi yang akan kita ukur di sini adalah tekanan yang dari fuel pump. Nah, jadi kenapa perlu kita ukur ya, teman-teman? Jadi kalau tekanan di fuel pump ini lemah, maka efek yang akan dirasakan ya di motor itu, pertama itu berbet, atau motor itu kurang responsif. Bisa juga seperti itu ya. Jadi perkiraan
perkiraan-perkiraan itu banyak. Bisa saja seperti injektor yang udah kurang sehat kayak seperti itu ya, tapi sebenarnya bukan. Bisa itu hanya disebabkan dari fuel pump. Jadi nanti kita bongkar fuel pumpnya juga ya, kita praktikan ya teman-teman. Jadi di sini yang kita lihat di sini itu sebenarnya tekanan yang mau kita ukur ya. Tapi kenapa kita ukur alirannya ya? Jadi kalau alirannya, logikanya kalau alirannya keras, berarti tekanan di fuel pump ini juga keras ya. Nah, jadi kita lihat ya, untuk standarnya di Honda itu 96 cm3 ya, atau 96 ml ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita contohkan seperti ini ya. Jadi kita hidupkan kunci itu 5 kali on off, sama artinya dengan 10/10 detik. Jadi per 10 detik itu aliran bahan bakar standar Honda itu 96 cm3 ya. Kita contohkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kunci kontak ini kita hidupkan 5 kali ya. Itu sama artinya dengan 10 detik per 10 detik ya. Seperti ini. 1 2 3. Nah, jadi kita lihat aliran bahan bakar yang ke gelas ukur ya. 4 5 seperti ini. Berarti 5 kali kunci kontak di on off kan ya. Itu artinya 10 detik. Jadi kita lihat aliran bahan bakar yang di sini ya. Kita lihat aliran bahan bakar per 10 detik itu menghasilkan kurang lebih ini 120 ml ya. Artinya per 10 detik itu menghasilkan 120 ml, berarti itu di atas standar. Berarti logikanya kalau aliran bahan bakarnya ini besar, otomatis tekanan di fuel pump itu juga keras. Begitu ya logikanya. Jadi kita tidak perlu memakai alat canggih seperti pressure gauge ya, atau alat ukur apa lainnya lah ya. Tapi cukup menggunakan gelas sederhana. Modalnya cuman 10.000 atau 20 ribuan ya harga gelas ukur ini. Jadi tidak mesti harus kita punya pressure gauge. Ya, syukur kalau teman-teman punya alatnya ya. Tapi kalau saya sih hematnya pakai gelas ukur aja. Karena kalau aliran bahan bakarnya keras, otomatis tekanan di fuel pump itu juga keras. Begitu logikanya teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini di atas standar ya. Jadi standarnya itu 96 cm3, berarti kalau di atas standar berarti fuel pump ini normal. Tapi kalau dia di bawah standar, misalnya ini 120 ya. Tapi misalnya di bawah 90 cm3 atau 90, di bawah 90 ml ya, mililiter, berarti fuel pump ini bermasalah. Entah itu penyebabnya itu filternya, atau teman-teman nyebutnya pampers ya, lalu rotaknya atau mesinnya ya di dalam fuel pump ini. Jadi kita buktikan aja ya, kita buka juga fuel pumpnya biar teman-teman tahu ya mana namanya pampers atau filter, mana namanya rotak ya teman-teman. Jadi kita buka ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Modalnya cuman kunci T10 sama obeng blimbing ya tadi. Jadi ini juga perlu kita buka ya, selang yang ini. Cukup kita tekan ya, jangan dicungkil ya teman-teman. Ya seperti ini. Cukup ditekan lalu ditarik.
perlu hati-hati ya teman-teman, karena harga Filfam ini kalau yang satu setnya itu di atas 500 ya. Ya satu setnya, tapi bisa juga kok diganti ya, hanya pampasnya gitu. Ya, ini dia teman-teman. Jadi seandainya aliran bahan bakar tadi itu lemah, berarti tekanan di pool pump ini juga lemah. Itu logikanya. Jadi di mana yang harus kita servis ya teman-teman. Jadi kalau dia lemah, alirannya itu kurang dari standar misalnya ya, berarti kita bersihkan filter ini atau diganti kalau dia sudah terlalu parah ya. Dan mesin yang di dalam ini, seandainya setelah ini dibersihkan, terus alirannya masih kurang, kemungkinan rotaknya ini perlu diganti yang di dalam ini ya teman-teman. Nah, jadi cuman itu aja ya teman-teman. Jadi tidak mesti teman-teman harus beli alatnya, atau bahkan teman-teman bisa periksa sendiri ya di rumah, periksa sendiri tanpa harus ke bengkel ya. Jadi kalau alirannya kurang dari standar, misalnya 96 ml ya, kalau dia kurang dari standar berarti pool pumpnya lemah ya. Entah itu filternya harus diganti atau dibersihkan ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak mesti harus beli pressure gauge atau alat yang canggih ya. Jadi hanya itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi silahkan di like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar video-video kami bisa terhubung langsung sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.